Semua yang sirna akan kembali. Semua yang sirna akan terganti. Dan ku bertanya untuk apa? Angan yang belum dijawab juga. Kesehatan mental seharusnya menjadi perhatian penting bagi semua orang. Jika saja kita perhatikan, ketidaksetaraan masih banyak terjadi. Investasi yang tidak proporsional dengan anggaran kesehatan secara keseluruhan menjadi satu penyebabnya. Sekitar 75-95% orang yang memiliki gangguan mental sulit untuk mengakses layanan kesehatan. Terlebih bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Sayangnya, kesehatan mental di sebagian negara berkembang belum menjadi prioritas. Lagi-lagi, kesehatan mental masih diikuti dengan kesenjangan yang luas terkait dengan akses pelayanannya. Lalu, bagaimana kata mereka terkait pengalaman mental issue? Pernah, tentu pernah. Rasain waktu aku ngalamin mental issues itu rasanya sepi banget, kayak nggak ada yang bisa ngertiin aku. Terus juga kayaknya dunia tuh nggak berpihak sama aku, rasanya sepi, sendirian, dan mau minta bantuan juga kayaknya maju mundur gitu sih. Kalau diingat-ingat, rasanya berat sekali. Seakan-akan dunia itu hancur. Seperti tenggelam di lautan lepas yang tidak ada pijakannya. Sendiri sekali, rasanya terisolasi dari orang-orang tercinta. Kehilangan arah hidup, pengen mati, rasanya kayak pengen mati, terus kayak merasa gak berguna, merasa gak bermanfaat, sedih berlebihan, tidur terus, gak ada semangat hidup, gak mau melakukan hal-hal sehari-hari. Nah, halusinasi, tidak bisa bertindak sesuai dengan keinginan saya, kayak ada nyawa di dalam tubuh yang itu bukan aku gitu. Rasanya aku gak bisa mengendalikan diri aku gitu, gak bisa mengkontrol diri dan gak bisa melakukan kegiatan-kegiatan simple. Waktu itu ke psikiater dan akhirnya dikasih obat. Ngerasa kok badan gue kayaknya bukan gue deh, gue divonis bipolar. Gue tuh sempet putus asa juga sih, kuliah gue tuh terganggu, pokoknya mental gue tuh keganggu tuh makin parah. Akhirnya tuh gue ke psikiater lagi, gue minta obat gitu kan buat tenangin diri gue. Cara aku survive dari mental issues yang kemarin itu banyak ya, salah satunya menggali diri aku sendiri. Apa sih hobi aku sebenarnya? Sebenarnya aku tuh sukanya apa sih? Apa yang bikin aku senang? Dengan kita mengenali diri kita dan kita tahu nih apa aja yang bikin kita senang, buat aku itu benar-benar bisa bikin kita kuat dan survive ya dalam keluar dari mental issues itu. Selain itu juga jangan lupa untuk tetap keep in contact sama teman-teman, karena manusia kan makhluk sosial ya, nggak bisa lepas dari kontak-kontak sosial dengan teman-teman ya kan. Jadi jangan lupa juga untuk kontak teman-teman terdekat. Kalau kita ngerasa kita udah bener-bener nggak ada yang bisa bantu selain teman-teman kita ataupun diri kita, tolong banget jangan lupa seek profesional atau konsultasi ke psikolog ataupun psikiater terdekat. Banyak banget platform online yang udah nyediain konseling gratis, konseling dengan psikolog dan psikiater. Jadi kalau misalnya bener-bener nggak ada yang ngertiin atau kayaknya udah deh masalah gue bener-bener berat, please banget jangan takut untuk seek for professional help. Semangat teman-teman. Alhamdulillah, aku memiliki support system yang luar biasa hebatnya sehingga aku bisa melewati masa-masa kelam itu. Selain itu, aku juga pergi ke psikiater untuk menangani mental issue yang aku punya. Sampai pernah dibawa ke ustad, terus ada satu psikiater, ada 5 psikolog yang nanganinku sampai benar-benar pulih. Rutin aja konsul ke psikolognya sih. Sama waktu psikiater itu diminum obatnya rutin, cuman setelah bisa mengendalikan lebih baik dihindari. Waktu depresi aku cukup sama keluarga ya sih, aku nggak ke psikolog ataupun ke psikiater. Aku cukup sama keluarga sama teman-teman, curhat sama mereka berkali-kali, nangis berkali-kali, survive sendiri dan ya udah gitu, kayak hilang aja depresinya gitu. Cuman emang cukup lama sih sembuhnya. Setiap orang punya cara survive-nya masing-masing. Paling penting butuh support dari teman-teman.
Kalau aku ngelihat ada teman terdekat aku yang mengalami hal demikian, tentunya aku berusaha untuk membantu, berusaha untuk mendengarkan. Kira-kira teman ini tuh butuh bantuan nggak sih? Butuh bantuan untuk didengerin apa enggak? Karena kadang kalau kita lagi di masa kayak gitu tuh kita nggak butuh nasihat, tapi kita cuma butuh didengerin aja. Kita cuma butuh emosi kita itu divalidasi, perasaan kita itu divalidasi tanpa dihakimi gitu. Jadi kalau aku dihadapkan sama teman terdekat aku yang kayak gitu, aku akan berusaha mendengarkan tanpa menghakimi dan juga sebisa mungkin nemenin dia. Well, I will let them know that I am always here. Aku akan selalu ada di sini bila mana mereka membutuhkan bantuanku atau sekedar butuh tempat untuk bercerita. Aku pasti akan dengerin dia curhat dulu, baru abis itu aku kasih solusinya kalau emang dia minta solusi. Tapi kalau misalnya dia nggak minta solusi dan cuma pengen didengerin, aku bilang paling aku kasih semangat ya, karena kita tahu teman kita tuh lagi di posisi yang kayak down-downnya gitu. Dan sebenarnya kalimat semangat itu tuh untuk bisa ngebangkitin si teman kita yang lagi down ini. Ada baiknya kamu tetap ada di sisi dia sih. Mungkin aja dia nggak ada family-nya yang mendukung gitu, jadi dia butuh teman kayak gitu. Ada baiknya kita membantu dia untuk bisa bertahan, setidaknya bertahan biar dia bisa survive. Sama saling support, sekarang sama-sama saling nguatin gitu, terus kayak ngasih semangat gitu lah pokoknya. Jadi support dari teman itu sangat penting banget sih. Aku untuk teman-teman di luar sana yang masih berjuang dengan mental issues, apapun itu masalahnya, kalau teman-teman ngerasa udah nggak bisa ngehandle sendiri, atau mungkin teman-teman sampai ngerasa ingin mencelakai diri sendiri, tolong banget seek for professional help ya teman-teman. Bisa cerita sama psikolog, psikiater. Cerita sama psikolog, psikiater itu nggak melulu berarti kalau teman-teman itu mempunyai gangguan jiwa, itu enggak ya teman-teman. Justru dengan teman-teman memilih untuk bercerita dengan psikolog atau psikiater, tandanya teman-teman itu kuat dan teman-teman itu mengenali diri teman-teman sendiri. Teman-teman semua ini berharga lebih dari yang kalian pikirin. Kayaknya kalau aku bilang semangat nggak tepat, karena susah kan rasanya disuruh semangat walaupun kita sebenarnya nggak semangat. Emosi yang tidak terekspresikan dengan baik itu nggak akan pernah mati teman-teman. Mereka akan terus hidup dan akan hidup lagi dengan cara yang lebih buruk. Itu adalah quotes dari salah satu tokoh psikologi, Sigmund Freud. Emosi teman-teman itu valid, jangan pernah dikubur, jangan pernah disembunyikan karena mereka akan tetap di sana. Ketahuilah teman-teman kalau kalian nggak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang masih sangat-sangat menyayangi kalian. Keep going lah. Don't worry, be happy. Seberat apapun hidup kamu saat ini, ketika kamu mungkin melangkah ke depan, melangkah lagi, terus kamu ternyata udah sejauh itu dari masalah yang kamu hadapin dulu, dan kamu akhirnya melihat ke belakang gitu, kayak kamu pasti bakal bangga banget sama diri kamu, ternyata kamu bisa survive dari masalah yang sebesar itu. Selama Allah masih ngasih kamu nafas dan masih ngasih kamu kehidupan, kamu harus berjuang untuk hidup kamu sendiri. Coba berpikir ke depan aja sih, dan jalanin aja, jangan khawatir. Insya Allah tuh pasti kasih kebahagiaan, cuman kitanya harus sabar menunggu waktunya, karena semuanya itu ada waktunya. Semangat gitu buat melewati permasalahan yang sedang gue alami. Dari pengalaman yang teman-teman ceritakan, lantas apa yang bisa kita lakukan? Beraksi, hargai, dan cintai. Dimulai dari berperan aktif dalam lingkungan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita beri. Aksi untuk berbagi tentang pengetahuan, tentang berbagai hal yang kiranya bisa menjadi solusi. Pahami mereka, hargai mereka, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Dorong mereka untuk terbuka tanpa harus menghakimi. Lalu yang tak kalah penting adalah cintai mereka, beritahu bahwa kalian ada untuk dirinya setiap saat. Agar kesehatan mental lebih bisa diperhatikan, lebih diprioritaskan. Peduli atas diri, lingkungan, dan dunia. Untuk kalian yang tengah berjuang dengan mental health-nya, semangat terus. Lawan harus menang, jangan kalah, apalagi menyerah. Karena pada dasarnya kita semua sama kok. Aku tahu itu sulit, tapi terima kasih ya sudah bertahan. It's okay kalau kamu lagi mengalami hari yang berat. It's okay kalau kamu nggak sengaja buat suatu kesalahan. Dan it's okay kalau kamu lagi ngerasa lelah dan pengen istirahat. Karena walaupun fisik kamu terlihat baik-baik aja, belum tentu mental kamu juga. Jadi, make your mental health is a priority.
Aku cuma mau kasih tau ke kalian untuk jangan pernah ngerasa sendiri, karena selagi masih ada aku dan kita, you will never walk alone. Apapun yang kamu rasakan dan apapun yang kamu lalui, tetaplah ingat bahwa kesehatan mentalmu adalah yang terpenting. Jangan malu untuk meminta bantuan kepada tenaga profesional apabila memang hal tersebut bisa menunjang kesehatan mental kita. Jadi ayo lebih peduli lagi terhadap kesehatan mental diri kita sendiri maupun orang lain. Jaga selalu kesehatan tubuh, jiwa, pikiran, dan mental. Tidak hanya kesehatan fisik yang utama, kesehatan mental juga. Karena mental yang sehat, fisik yang kuat. Dan juga love enough yourself, not too much. Tak perlu memaksakan diri untuk menjadi sempurna, karena kita semua memiliki keunikan masing-masing. Aku tahu melangkah bukan perkara mudah, karenanya kita hebat karena telah berjuang dan terus melanjutkan perjalanan. Ingatlah selalu semua butuh waktu, maka bahagia pun begitu. Bukan karena dia atau mereka. Bahagiamu, sedihmu, serta hidupmu, kamu sendiri yang menentukan. Karena semua orang berhak bahagia. Aku cuma mau ngingetin satu hal ke kalian. Sadar nggak sih diri kalian saat ini adalah sosok yang kalian idam-idamkan bertahun-tahun yang lalu? Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kesehatan fisik merupakan hal yang penting untuk kita jaga kesehatannya. Namun selain itu, ada komponen dalam diri kita juga yang harus dijaga kesehatannya, yaitu adalah kesehatan mental kita. Keduanya tidak bisa dibedakan dan harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan kasta. Siapapun dengan latar belakang apapun berhak mendapatkan penanganan yang memadai untuk permasalahan dan penyakit yang dialami. Dalam peringatan kesehatan mental sedunia kali ini, marilah kita jadikan sebagai refleksi perjuangan kita untuk sama-sama meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan mental diri kita dan juga orang di sekitar kita. Dan marilah kita sama-sama perjuangkan kesetaraan dalam pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober 2021. Aku, kamu, kita semua setara. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.